dengan pupuk organik, ubi kayu yang kita tanam hasilnya sangat memuaskan sebesar ini ya. Kalau dengan tangan saya ini lebih besaran ubinya ini daripada tangan saya. Alangkah baiknya, alangkah bahagianya ya kalau manusia kembali hidup sehat, mengusahakan tanaman-tanaman yang sehat pula dengan bertanam tanaman yang organik untuk kesehatan tubuh manusia itu sendiri, supaya kita hidup sehat, bumi sehat, semuanya juga dalam keadaan harmoni damai dengan alam ciptaan ini. Untuk penghijauan di sekitar gereja ini, pertama kami juga mengadakan regenerasi ya, untuk tanaman-tanaman yang sudah lama atau yang sudah mati, itu kami tebang lalu kami tanam kembali dengan tanaman peneduh. Mengingat bahwa situasi berada di pinggir jalan tol dan juga di pinggir jalan raya, pasti debu itu juga begitu banyak. Maka di sekitar pagar itu banyak tanaman peneduh, banyak tanaman pohon-pohon yang besar, memang itu kami upayakan terus-menerus. Ya, dengan solusi biopori itulah untuk supaya kita tidak membuang sampah ke TPU, tetapi sampah itu kami manfaatkan. Jadi ya dari kita untuk kita lah. Selama masa pandemi ini di sisi lain ada berkat tersembunyi di balik sebuah peristiwa gitu ya, blessing disguise-nya. Selama masa pandemi di mana umat juga tidak banyak aktivitas keluar, dari situ mulai muncul dari grup-grup itu saling menganimasi satu sama lain. Baik yang di rumah bagaimana untuk memanfaatkan sampah-sampah atau limbah-limbah yang ada di dalam rumah, bekas potongan sayur dan lain sebagainya, itu menjadi pupuk. Lalu dari situ berkembang lagi mulai menanam. Ada yang menanam dengan memanfaatkan ruang yang ada. Ada yang menggunakan polybag, ada yang menggunakan pot, dan juga yang punya lahan luas bisa memanfaatkan lahan-lahan itu. Dan ini memang berkat dibalik sebuah peristiwa ini ya terjadi di tengah-tengah umat, banyak yang akhirnya termotivasi untuk menanam sendiri. Termasuk Suster Ima itu punya kebun yang cukup luas dan di sana dimanfaatkan untuk penanaman palawija, sayur-sayuran, itu sungguh-sungguh berdampak. Setidaknya ini secara ekonomis membantu perekonomian komunitas ya. Jadi untuk rumah tangga sendiri bisa terpenuhi dari hasil kebun yang suster tanam ini. Dengan tanaman-tanaman yang begitu memang memiliki lahan yang luas ya. Jadi lahan itu tidak lahan tidur tapi memang sungguh-sungguh dimanfaatkan.
Selamat datang di kebun kami. Sekarang kita berada di lokasi kebun kacang. Ya, di kebun sini ada lokasi kebun, ada kacang, ada ubi jalar, ada jagung, ada kebun serai, ada di depan tadi tanaman buah ya. Nah, sekarang ini kita berada di kebun kacang tanah yang sebentar lagi Bapaknya akan mencabut hasil kebun kacang tanah yang akan kita lihat bersama. Luas dari kebun ini kurang lebih 2 hektar. Kebun ini milik Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas. Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas itu pusatnya ada di Palembang. Namun karena kami Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas ini memiliki karya pendidikan di Jakarta, kami memiliki kebun di tempat ini. Kita tarik dari bagian bawah supaya kita tarik pelan-pelan supaya tidak banyak yang rontok dan tertinggal ya. Ini hasilnya seperti ini, kita sebelahnya ya. Jadi dari bawah kita tarik pelan-pelan. Ini hasil panen kacang tanah organik. Alam Indonesia ini kan sudah banyak tercemar dengan berbagai macam pupuk kimia, baik di dalam pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Maka dengan kami memilih tanaman organik, kami ikut ambil bagian untuk merawat bumi ini. Supaya bumi ini menjadi sehat, menjadi bagian, walaupun itu hanya bagian kecil, tapi kami ikut ambil bagian untuk merawat bumi ini, agar bumi menjadi kembali sehat dan memiliki kehidupan yang harmoni terhadap alam semesta. Ini yang benar-benar raksasa. Bersihin atasnya dikit. Karena sesuai dengan dengan batangnya yang besar, hasilnya pun juga besar sekali. Nah, kalau begini kan jadi besar sekali. Ini bisa untuk kontes ini. Ini kita panen ubi kayu ya. Ubi kayu ini kita panen setelah usia lebih dari 7 bulan ya. Ternyata setelah kita menggunakan pupuk organik beberapa waktu, itu kita hasilnya tidak mengecewakan. Terbukti dengan pupuk organik, ubi kayu yang kita tanam hasilnya sangat memuaskan sebesar ini ya. Kalau dengan tangan saya ini lebih besaran ubinya ini daripada tangan saya. Ini jadi ya peres ngono. Nah, ngono jadi ana jarake moto. Nah, tunjukkan. Kalau kita sebagai petani ya kalau kita ingin bahwa kita memiliki hasil bumi yang sehat, ya tentunya kita perlu merawat tanah yang ada di kebun itu. Ya, tanah kita kembalikan unsur haranya supaya tanah itu menjadi sehat dan kita bisa menanaminya dan akhirnya juga menghasilkan yang sehat pula. Ini hasil ubi kayu yang bagus. Kita telah merawat tanahnya dengan baik dan hasilnya cukup
memuaskan. Dirawat dengan cinta ini, Mbak. Iya, dikerjakan dan dinikmati dengan cinta. Makhluk hidup juga semua kita cintai supaya menghasilkan yang terbaik. Hasil panen ini, kalau kita panen ubi, biasanya kita masak. Kita ini punya banyak dapur ya. Ada dapur di Lebak Bulus, ada dapur di Sawangan ini, ada dapur di Pondok Labu. Di sana ada 2 komunitas susteran, yang dimana di sana ada bapak ibu guru dan karyawan yang bekerja di sekolah. Biasanya kalau kita panen, kita masak dan kita berbagi bersama dengan karyawan. Di sini kalau panen juga berbagi dengan tetangga ya, tetangga yang ada di sini. Jadi di kebun ini saya dengan Pak Mawi untuk mengelola kebun ini menggunakan pupuk organik. Makanya saya akan memanen dari kotoran kambing, yaitu sampah-sampah sisa makanan kambing yang kami olah untuk menjadi kompos. Nah, sampah-sampah ini saya kumpulkan. Terus nanti saya akan masukkan ke lubang. Setelah saya ambilin sampahnya ini, sekarang saya akan membawa ke tempat pembuatan kompos. Nah, sampah-sampah ini dimasukin, dicampur. Di sini ada cacahan tebok pisang, dan juga sampah-sampah yang lainnya, potongan rumput, babatan, ditumpuk di sini. Dan setelah itu saya akan menggunakan E4 untuk menyemprot E4 di lahan ini. Ini menggunakan E4 atau bisa juga menggunakan molase. Nanti setelah ini ditutup dengan kotoran ternak lainnya. Setelah itu ditutup dengan karpet. Gitu. Antara manusia dan tanah ini secara dunia tentunya lebih banyak manusianya dibandingkan tanahnya. Kebutuhan makannya ya, kebutuhan makan manusia itu sangat banyak secara dunia ya. Nah, dengan kita memperhatikan ketahanan pangan, setidaknya masyarakat atau kita sendiri memiliki persediaan makanan yang sehat. Kita tidak banyak kekurangan intinya ke depan ya, karena kalau semua mengusahakan untuk ketahanan pangan dan kita mengusahakan tanaman yang sehat, tentunya juga akan kontribusi untuk kesehatan kita sendiri, juga manusia secara menyeluruh. Kalau semua mengusahakan yang organik, tentunya masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia akan semakin sehat. Semakin sehat, semakin bisa melayani. Semakin bisa melayani, semakin bisa menjadi berkat untuk sesama. Dan alam ciptaan ini tentunya karena sudah memperhatikan tanah yang diolah dengan cara organik atau memperbaiki unsur hara yang ada di bumi ini. Jadi tindih karena loro tanganku lah ya gede gitu. Sopirnya Ubi. Ini kita sudah kumpulkan semua dari panenan kita, dari yang kita petik dari kebun tadi. Ini ada pisang 2 tandan, ada ubi kayu, di bawahnya ada ubi jalar, ada kacang tanah, dan juga jagung. Setelah kita mengusahakan pemupukan dengan pupuk organik dan pengolahan tanah yang baik, akhirnya dan kita tanami tanaman-tanaman yang berguna untuk hidup kita.
ternyata Tuhan melimpahkan berkat-Nya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, ini semua hasil bumi yang telah dianugerahkan Allah dengan cuma-cuma. Ya, kita perlu syukuri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita istirahat sebentar, kita minum bersama. Ini kita ada hasil bumi yang kita sudah olah menjadi makanan untuk snack kita. Ubi kita masak ubi goreng, ada lemet, ada cemplon, ada combro. Ini ada empek-empek dos juga dari tepung tapioka dari ubi. Kemudian ada lapis juga dari ubi. Untuk jagung, kita juga panen jagung, itu dibuat bakwan jagung. Ubinya juga ada keripik ubi. Kemudian kita juga panen jagung yang kita rebus, juga kacang tanah. Mari kita nikmati bersama. Ini semua dari kebun kita yang ada di sini, dan kita sudah olah menjadi makanan sehat untuk kita semua. Alangkah baiknya, alangkah bahagianya ya kalau manusia kembali hidup sehat, mengusahakan tanaman-tanaman yang sehat pula dengan bertanam tanaman yang organik untuk kesehatan tubuh manusia itu sendiri, supaya kita hidup sehat, bumi sehat, semuanya juga dalam keadaan harmoni damai dengan alam ciptaan ini. Memupuk pohon singkong dengan pupuk organik biar tanahnya subur, biar buahnya juga banyak. Begini caranya memupuk pohon singkong. Ini pupuknya pupuk kandang, ya, yang fermentasi yang udah dibentuk sampai campur sama sekam padi. Caranya begini, diaur biar dia gembur tanahnya, biar dia meresap ke pori-pori pohon singkongnya. Nama saya Pak Mawi, warga sekitar kampung sini. Saya bekerja di sini sudah hampir 4 tahun jalan. Syukur alhamdulillah saya dipercaya mengurus kebun ini. Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Caritas yang telah mempekerjakan saya di sini. Syukur alhamdulillah bisa bermanfaat bagi keluarga saya. Alhamdulillah lebih baik organik daripada pakai kimia. Jadi kalau pakai kimia, tanah itu macet jadi keras. Kalau pakai organik, tanah itu selalu bagus jadinya. Ya memang itu suster yang meminta pakai organik tanpa pakai zat kimia.
Alhamdulillah setelah saya di sini, setelah kita berbagi, setelah ada panenan, saya berbagi kepada masyarakat yang sekitar sini, yang bisa, yang mau katakan menerima dari sini. Alhamdulillah sangat membantu. Ada yang pengen singkong, ya udah nggak usah ini. Ada, alhamdulillah suster menyuruh kita berbagi kalau ada hasilnya. Alhamdulillah bermanfaat bagi warga sekitar sini. Ya, kami ini Suster Caritas. Suster Caritas itu kan cinta kasih. Bila rasa yang tak terbagi, bagaimana kami bisa melayani dengan total, tanpa syarat. Kemudian namanya berbagi, ini alam juga berbagi dengan kita, masa kita tidak mau berbagi dengan sesama, ya kan? Nah, justru disinilah menjadi harmoni antara manusia satu dengan yang lain, juga alam ciptaan ini untuk saling berbagi. Sehingga juga ya kita tidak mau sehat sendiri, kita juga mau sehat bersama-sama dengan yang lain. Kami mohon berkat-Mu agar kami mampu merawat bumi ciptaan-Mu, sehingga kehidupan menjadi lebih semakin manusiawi dengan Engkau gerakkan pribadi-pribadi untuk senantiasa setia untuk merawat dan mencintai bumi yang telah Engkau ciptakan. Untuk menjaga alam, mari kita bersama-sama sadar bahwa kehidupan ini terus berjalan. Kehidupan ini terus mengalami perubahan-perubahan. Maka mari kita menciptakan ide-ide kreatif untuk merawat alam. Minim sampah, mulai menanam, dan juga mulai merawat. Mulai merawat bukan hal-hal yang besar. Dari sekitar lingkungan kita bersih, tanaman hidup terjaga dengan baik, pot-pot tumbuh subur. Ini pun sudah sebagai bentuk kepedulian dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Maka mari kita mulai saat ini menjadi pribadi-pribadi yang berhati ibu dengan menumbuhkan kehidupan-kehidupan baru, dengan merawat dan juga mencintai lingkungan sekitar kita.